musisi-musisi yang ada di luar negeri ketika aku mendengarkan mereka bicara tuh asik. Ya. Kenapa anak-anak Indonesia yang terjun ke dunia band mereka tidak punya kemampuan itu pasti kan punya. Cuman emang karena culture-nya berbeda kan. Kalau anak yang di luar mereka terbiasa talk back untuk ke bapak ibunya. Jadi terlatih, boleh diskusi sama guru. Kalau kita kan enggak, takut dibilang kualat kan gitu ya. Nah, itu hal-hal semacam itu yang bisa didobrak sih pelan-pelan. Jangan hanya berani nulis kalau di zaman internet, nulisnya di sosial media gitu kan. Di sosial media dengan segala kebaperan. Begitu harus bicara, bingung. Sementara kalau kita lihat wawancara musisi luar tuh flow ya, bisa. I remember starting out in the garage with Vanilla Shasha. Bisa tuh ke situ. My dad came over and he was like, tapi natural ya, enak. Sementara kan kita kan, dari dulu bapak saya nyuruh saya lah. Sebenarnya kan bisa itu gitu kalau dirunutkan gitu ya. Storytelling. Mereka biasanya kan kalau semua atau anak band. Ya gimana ya? Lihat laga-laga. Ya gitu deh. Wah, ya gitu deh. Hah? Mana yang gitu ya? Gimana ya? Ya gitu deh. Iya. Hah? Banyak kan. Berarti sekarang Bapak ikut gemes kalau lihat anak band yang begitu. Apalagi seniman-seniman gitu. Seniman-seniman apalagi seniman ya. Kadang-kadang pelukis akhirnya kalau bicara tuh nggak sharp gitu. Tapi saya menyadari ya mereka kan bekerjanya dengan mimpi gitu. Nggak dengan mempunyai public speaking yang sharp gitu. Dan saya sering gitu bersilaturahmi sama seniman-seniman itu. Tapi ini yang 30.000 orang ini apa nih? Mau apa programnya? Jadinya kan ini agak sedikit bicaranya menyimpang ya. Ini kan ada musik tradisional yang sebetulnya udah ada di Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 harus mempertahankan kebudayaan. Nah, aku bikin hobi ini. Sehingga aku sedang menjaga musik tradisional yang sebegitu banyaknya, musik tradisional seluruh provinsi, dan musisinya jauh lebih banyak daripada mereka yang memainkan musik virus. Ya. Musisinya tuh sekitar 30.000. Ini nggak ada yang ngurus. Seluruh Indonesia. Alat musiknya juga banyak ribuan. Macamnya maksudnya? Iya, macamnya. Oh iya. Jadi saya sedang ngurusin kerjaannya enggak sebetulnya. Dari hulu ke hilir. Nah itu aku lebih suka daripada musik tradisional untuk masuk dalam konteks modern management. Nah gitu. Kasihan karunya Neng, soalnya mereka kalau nggak ada yang ngatur. Ekosistem. Iya. Jadi dibuatin apa tuh Mas Gilang nanti? Everything. Programnya. Program kerja berapa tahun ini? Yang enaknya pekerjaan yang tidak ada akhirnya. Iya betul. Nah itu, I like that. Nggak ada endingnya. Mulai dari hulunya dari mana? Waktu bikin kongres musik aja, aku bilang coba ambil, saya mau bicara sama orang kehutanan. Ngapain musik kehutan? Kalau nggak ada hutan, nggak ada alat musik, nggak ada bunyi, nggak ada. Oh my god, belum peternakan. Ngapain musik ke peternakan? Saya butuh kulit. Aku pengen soal nikel ngapain masuk? Gamelan. Oh my god, gitu. Jadi saya ngerjain sekarang aja baru lahir. Namanya LMK untuk musik tradisional. Udah ada. Lahir. Udah ada. Udah ada Bapi LMK musik tradisional. Jadi didukung oleh Kemdikbud. Aku bilang kalau mau ada kita bikin hilir aja. Hilirnya. Ya ini LMK lah, Lembaga Manajemen Kolektif untuk spesifik musik tradisional. Wah, aku selama 3 tahun, baru aja diketok palu sama Kumham. Jadi bisa dikolek, udah? Belum, itu baru
terjadinya si badan. Aku butuh kunci untuk masuk goa. Iya. Di kau sekarang udah bikin kuncinya. Tek. Break. Begitu goa. Poek iya, iya. Jadi aku harus ada bikin lampu-lampunya. Aduh, iya bener sih. Iya, Gitu. kebayang. Tapi it's kind of fun gitu. Iya. Jadi baru it's crazy job. Iya. But somebody has to do it. Ya gitu. Ternyata Mas Gilaf. Selain Mas Gilaf siapa? Aku ngelihat kiri kanan. Wah, nggak ada ya. Ya udah. Nasibku memang aku harus mengerjakan ini. Nah itu didukung. Ya. Menggembirakan hati orang yang hancur dengan kebisaannya dia kan? Iya. Yang seperti yang tadi karena di belakangnya banyak seniman-seniman tradisional yang karyanya pun berhak atas sebuah hak ekonomi, hak moral ya Mas Gilang ya. Iya, dan bukan itu aja sih. Kalau masih mau keberadaan, akhirnya pintunya lebih luas lagi kebudayaan kan. Iya. Kalau masih mau ada kebudayaan kita, salah satunya musik tradisional ini, ya harus kita melakukan sesuatu. Nah, ini salah satunya. Ini baru musik tradisional. Gede benar. Belum pendidikan, belum ini. Aku bercengkrama sama PAUD, mendidik anak guru-guru PAUD. Ini macam-macam kampus ini untuk supaya mereka UKM yang bikin alat musik tradisional yang sebegitu banyaknya. It's a lot of things. Sama kira-kira ada 12 kementerian aku harus yang terlibat yang harus dikelilingin. Pentahelix. Oh iya. Wah, iya kurang lebih begitu. Ya kalau orang-orang bilang, "Gil, kamu ngapain sih kerjaan kayak gini nggak ada duitnya?" It will. Harvest suatu hari. It tough job. Tapi kalau aku nggak punya istri kayak gini, I don't think I will. Yeah. Aku mengutarakan sering kok. What is the secret? I got a great wife. Yeah. Tapi bukan aku memanfaatkan great wife, tapi aku bisa melakukan ini. Peningkatan knowledge, peningkatan ini, nah, sehingga aku bisa mengerjakan. Dan aku punya tim. Tim aku tuh profesor loh. Iya. Supaya istriku bilang, kalau bicara jangan sampai lu dipatahin. Oh gitu ya. Anak nomor 2 dong. Anak nomor 2. Cari akal. Temennya aja yang jago. Iya. Hey Prof. Udah ahli, wah Mas Gilang, thank you. Gimana Prof? Bikinin ini ya. Oh dia mau bikinin soalnya. Jadi di WA aku tuh ada ahli-ahli, sampai ahli arkeolog, sampai ini. The topest man. Semuanya di belakang aku. Jadi kalau ada siapa yang menanyakan, punya kartunya. Sebelah saya. Jadi saya bukan nyari selamat. Bukan. Karena untuk data yang akurat. Iya. Nah, istriku kan data akurat ya. Aku mesti punya data yang akurat. Walk the talk. Is it right? So, jadi aku mendapatkan pelajarannya dari istriku yang tadinya ngawang-ngawang kan. Iya. Aku coba memberikan pengertian sama orang yang akan mendukung ini, siapapun gitu. Jadi harus precise gitu perkataannya. So learning by cocok kan Bapak kawin sama anak ketiga. Kalau sama anak kedua gimana enggak? Mau bikin ini? Iya ya, mau bikin ini. Lucu juga. Tapi enggak ada eksekusi. Bukannya mana yang lebih bagus ya anak pertama kedua ketiga, tapi kita saling mengisi sih. Iya. Nih, aku anak pertama, anak ketiga. Gitu. Bungsu ketiga. Bungsu. Jadi biarpun kadang-kadang nggak bisa harus gini. At the end of the day kadang-kadang ya tetap lanjut. Tapi ya nanti kalau ini gimana gitu. Iya, begitulah. Kalau musik sekarang apa Mas yang lagi selain itu kan, kalau itu kan misi jiwa tuh. Musik. Musik buat aku musik karena kamu lagi main nama siapa Mas sekarang? Aku ada Kakak tahu masih Neng? Ya. Kakak tahu masih, itu persahabatan. Ya. Aku ada grup Komodo Project. Sekarang Komodo Project. Sesudah Mas Doni meninggal, ya. Doni Suhendra meninggal, masuk 2 anak muda.
Oh, mudanya semuda apa tuh? Dinut sama si Dinut, ya. ini Berry. Berry. Dulu anak-anak kan kita pakai anak muda aja. Lu ngelihat si Berry dulu kecil, sekarang udah umur 40. Udah menikah. Iya kan? Aku ngeliatnya muda terus mereka gitu. Iya. Nggak muda-muda amat sih Ber, ternyata lu ya. Terus yang lucunya ketika melihat Berry kan ketemu lah pertama kali waktu udah substitute almarhum gitu ya. Dinut juga pertama kali aku nanya bagaimana perasaannya gitu ya. Jadi waktu mereka masih kecil-kecil, Krakatau tuh lagu yang suka diputerin sama bapak orang tua mereka kan, gitu. Jadi nempel. Nah ketika main juga di waktu sebelum naik panggung, Berry khususnya karena di depan mataku dia nyatet. Ngapain Ber? Nyatet tante. Kenapa nyatet? Takut salah. Dia masih ada takut salah. Masih takut? Iya takut salah. Gak boleh salah gitu lah. Jadi mungkin salah satu ya kita kadang-kadang respect tuh Krakatau kita juga kadang-kadang unit pump takut ngecewain iya gitu, dong bikin yang terbaik. Catet emang orang mah kudu kuat di catatan Neng, selamat atau tidak tulis kan. Iya kan, apapun harus ditulis kan. Karena ada gerakan motorik tangan itu nempel di limbik. Bahkan di sekolah-sekolah yang maju Finlandia itu udah bukan ketik laptop dan tab lagi Pak, nulis. Sebenarnya nulis memang, nulis ya. Ya kadang-kadang aku juga belajar gitu dari mereka gitu, dari sudut pandang mereka kan. Kadang-kadang yang sulit itu kan senior mendengarkan yang junior. Itu kadang-kadang sering terjadi sama seniman ya. Kadang-kadang suka ada perkataan, saya tuh udah lebih tahu, wah itu bahaya bener. Saya tuh udah lebih tahu, saya udah lebih. Ya ampun, belum tentu dia nih nikungnya lebih cepat gitu kan. Jadi saya selalu mendengarkan anak-anak muda gitu. Anak-anak muda sekarang, jangankan anak muda, anak kecil aja saya dengerin. Anak kecil tuh umur 8 tahun aja dia bicara aja saya dengerin gitu. Apalagi yang udah 20 ke atas, 30 ke atas. Ya yang bawah saya kadang-kadang di dunia entertainment yang sebegitu cepatnya gitu pergerakan dalam bisnis entertainment bersanding dengan IT lagi sekarang. Everything is digital now. So fast. Too fast. Apa kerasa fastnya itu waktu pandemi? Yang tadinya gini jadi gini. Iya betul. Jadi kayak tegak lurus. Ini sekarang berdua menghadapi last question for me, menghadapi permulaan empty nest. Belum diambil orang sih anak-anaknya, belum jadi istri kan, tapi sudah mulai mencari hidup mereka masing-masing dengan kuliahnya, mengejar mimpinya, nanti dia kerja. Berdua ini kembali lagi menjadi Nas dan Gilang yang 2001 punggung patonggong itu kan di Mandarin gitu. Apa kegiatan yang menurut kalian berdua nih kali-kali yang dengerin sekarang juga menghadapi emptiness gitu. What to do supaya nggak pacolok-colok panon terus aja bapak gitu. Kan selama ini jadi bapak, jadi ibu, begitu harus balik pacaran deui kan. Kadang-kadang sok kumanya. Iya, jadi menikmati Gilang dengan beberapa bandnya, Krakatau, Komodo, dengan Ivan, dengan Adi. Ivan Nestorman, Adi Darmawan. Pacaran saya adalah sekarang lebih banyak menemani Gilang untuk menikmati kehidupannya Gilang. Oh, jadi pacar anak band. Iya. Kalau dulu kan masing-masing hidupnya. Aku dengan kesibukan, Gilang dengan kesibukan. Bahkan dulu aja untuk bisa berdua aja Gilang minta jadwal sama yang ngatur jadwal aku gitu. Saking sibuknya. Iya. Nah, sekarang udah anak-anak kesibukan sebetulnya lebih banyak kan ngurusin anak yang masih bertumbuh. Ketika anak udah pada merantau, perlu ada di Kanada, yang bungsu Mika udah ada di LA, di Amerika buat sekolah, 2 sekolah, yang si Shar dikit lagi sesudah dari IPB, dia mau ngambil S2-nya mungkin di Jerman karena itu spesialis untuk kudanya, bagus banget di sana. Udah dong gitu ya. Sentul lepas, rumah Sentul lepas, beberapa yang paling yang dipertahankan studio yang di Deplu karena itu kan legacy keluarga Ramadan rumah tempat itu. Nah, kami pindah ke Bali rencana nemenin Pongki sama Sofi. Gitu Pak, benar kurikulumnya. Iya, kurang lebih seperti itu.
kayak gampang ya kalau meletakkannya, tapi sebetulnya ada banyak sekali yang gimana ini, dan aku suka nanya sama Nas gitu, ini kalau seandainya we all gonna die, ya kan? Terus sekarang mesti saya ngasih pesanan ini, kerjaan ini harus siapa nih? Karena aku ada beberapa staff juga yang pekerja gitu, Mas, udah harus dipersiapkan juga Mas, kelak nanti siapa yang lanjutin? Lu nyumpahin gue cepat mati. 60 nggak kelihatan loh ini. Maaf, boleh kan aku bilang usia 60? Enggak Mas, bukan gitu Mas. Ini soalnya kan ada yang bekerja yang lainnya. Iya ngerti. Ya udah nanti aku bicara sama satu-satu. Aku nanya, mau siapa ya? Mesti Pru, Share, atau Mika gitu. Kalau Mika mungkin lebih ada dunia seninya. Dia kan sekolah film. Iya, sekolah film. Tapi sebetulnya yang ngerti bisnis adalah yang pertama. Yang satu. Oh malah. Karena Pru itu kan dia ngambil majornya sekolahnya tuh sport business. Ada itunya tuh, gitu loh. Jadi ada bisnisnya. Jadi dia bisa ngebetulin semua keuangan dari kerajaan drumnya Gilang itu kan, paling tidak. Nah itu yang paling masuk akal. Karena kalau seniman ngurus tempat seni, buat aku tuh yang nggak masuk akal tuh itu. Nggak boleh seniman yang mengelola, nanti jadinya berantakan. Uang disimpan di laci doang. Ya kan, nggak berkembang gitu ibaratnya. Bukan pebisnis. Aku tuh ngaco, paperwork tuh berantakan gitu. Tapi gitu aja hebat, staffnya banyak. Ya mesti ada orang. Cuman kan ada orang ini masalahnya trust atau enggak kan. Kalau lihat itu lagi, aduh ini dia benar enggak? Cuma kadang-kadang Mas mesti gini. Kadang-kadang saya ikut ngoreksi. Kayaknya salah deh. Masa sih Mas? Apa yang salah? Coba aja lihat. Coba lihat. Oh, ya aku ikut koreksi gitu. Tapi karena mungkin jam terbang, saya pengalaman, ya saya bisa memberikan mungkin ada sesuatu hal blind spot yang mereka nggak tahu. Tapi anak saya tuh kalau mungkin si Pru ini kan sekolahnya sekolah bisnis gitu, dia jauh lah lebih pintar daripada saya gitu. Penataan, struktur organisasi dan lain-lain. Aku kan cuma bisanya, istilahnya aku selalu memutar, gue cuma bisanya main drum. Mas jangan bicara begitu Mas Gilang banyak melakukan ini. Iya betul, tapi saya tuh aslinya tuh yang ini nih. Jadi makanya insya Allah Desember ini pulang si Pru Neng. Pulang dari Bogor. Sorry, di Kanada. Tapi pulang tuh bukan for good ya, gitu. Dia cek ombak yang tadi ngelanjutin yang Gilang ngomong. Nanti dia akan ngobrol sama Gilang dengan timnya apa segala macam, dia lihat. Dia balik lagi ke Kanada buat wisuda sarjananya dia. Nanti biarkan dia yang mencerna, memutuskan bagaimana langkah hidup dia berikutnya. Iya, cari jalan untuk ngebantu bapaknya. Kalau emang dia tetap mesti di sana untuk nyelesain S2-nya dia, tapi dia udah tahu apa nih blind spot bapaknya yang tadi. Iya. Jadi ikut membenahi. Kalaupun harus S2 dari sana, berarti di set up sistem supaya dibuat secara remote. Iya, betul. Itulah ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Bapak dan Bubu tetap effort untuk pacaran karena dulu nggak pacaran kan? Betul. Dulu patonggong-tonggong, seminggu kemudian ketika siapa kawin sama ini kawin gitu ya. Sekarang mau bikin rumah kecil lagi. Benar, Neng. Anak bulnya nggak buat bapak. Halamannya kan luas. Oh, halamannya luas. Ya, rumahnya mah kecil. Rumahnya mah kecil ya. Oke. Di Bali. Ya. Rencananya amin ya, kita doakan. Di Bali. Karena Bali mungkin masih ya sangat dikenal ya sama seluruh dunia gitu. Semakin dekat sama Mas Indra dong kalau Iya, ada. Sebenarnya teman-teman Krakatau tuh tadinya tuh kayak Mas Pra tuh tadinya udah di sini, Tri Utami udah di sini juga, Indra di sini juga. Itu pada pindah ke Bali semuanya ya. Tapi maksud pindah ke Bali itu sebenarnya ada tujuannya. Aku ngerjain ini loh, aku juga ngerjain ini loh, aku ngerjain ini. Iya. Tapi sebetulnya yang pindah ke Bali juga suka saling bertanya, nih kalau di sini nanti kerjaannya apa ya? Harus ada kegiatan. Iya, harus. Ya itu sih 30.000 seniman kerjaan seumur umur Bapak gila. Nggak ada habis-habisnya itu ngurus itu. Berarti tapi nanti kalau pindah ke sini jangan-jangan duo Indra Gilang ini bakal tambah bikin musik pop, terus aku duet sama Indra. Problemnya apa? Tiba-tiba hit. Hit.
Repot ya malah ya. Oh my god. Iya, malah repot. But don't you feel like you're a jazz musician? I can play jazz. You can play jazz, but you don't feel you're a jazz musician? Yeah, I can play jazz. I'm a musician. Groove like ini aku bisa. Tapi kalau seandainya kayak tung tak ting tung tak tung tung tak ting ting tung, that's more blood. Iya, DNA dia sudah berbicara. DNA. Sewaktu saya melakukan klinik itu di Amerika, orang-orang, oh my god. Iya, paham. How you do that? You gotta eat rice.